Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya, kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan yaitu untuk bisa melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan puasa kita bisa sampai selesai, sampai hari ke-30. Dan tak lupa lagi salawat dan salam semoga Allah tak melimpahkan pada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bodon yang saya hormati, dan juga para guru, karyawan, dan juga Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah Bodon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengikuti ibadah di bulan Ramadan ini dengan sempurna ya, alhamdulillah, karena bulan Ramadan ini sangat dinanti-nantikan oleh kita semuanya. Bahkan Bapak Ibu semuanya, banyak sekali peristiwa-peristiwa atau fenomena di bulan Ramadan ini. Banyak sekali orang-orang yang menginginkan puasa tanpa adanya motivasi agama. Banyak sekali orang yang berpuasa ya tanpa adanya motivasi agama. Ya, seperti apa? Kita ingin apa? Langsing. Terus kemudian ingin sehat, ya kan? Banyak sekali pelaku-pelaku yang berpuasa tanpa adanya motivasi agama. Ya. Kenapa? Karena puasa itu membawa apa? Membawa kesuksesan. Bagi siapa? Bagi pelakunya. Apalagi kita ya sebagai orang yang beriman ya, orang yang bertakwa kepada Allah, bahwa puasa ini merupakan salah satu kewajiban. Ya, wajib hukumnya bagi siapa? Bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada dasarnya, sudah jelas. Ya. Nah, makanya di sini Bapak Ibu semuanya, banyak sekali predikat-predikat yang diberikan, yang ditawarkan oleh Allah kepada kita ya di bulan Ramadan ini, yaitu apa di antaranya? Bulan penuh hikmah, bulan penuh maghfirah, ya kan? Bulan di mana pintu surga dibuka lebar-lebar, kemudian bulan di mana pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu, ya. Tidak hanya itu Bapak Ibu semuanya, banyak sekali predikat yang paling fenomenal ya, di antaranya apa? Yaitu di mana di bulan Ramadan ini Al-Qur'an diturunkan. Pada saat apa? Pada saat Rasulullah SAW lagi bertahanus ya, lagi membersihkan diri di mana? Di Gua Hira. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ada relevansi pada saat Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad pada saat beliau lagi membersihkan diri dengan orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Hanya orang-orang yang bersih hatinya, bersih pikirannya yang bisa mengakses Al-Quran. Ya, coba kalau kita misalkan sudah berbuat dosa, ya, ketika mau menyentuh Al-Quran itu susah, seolah ada penghalangnya. Makanya di sini Bapak Ibu semuanya, ini ada hubungannya ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, ya, walaupun pada saat itu belum ada kewajiban untuk berpuasa. Karena kewajiban berpuasa Bapak Ibu semuanya itu berlaku pada tahun 2 Hijriah. Nah itu, nah makanya sih penting
Hanya orang-orang yang bersih, orang-orang yang bersih hatinya, orang yang bersih pikirannya yang bisa mengakses Al-Quran. Dan ini sebagai isyarat Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ini sebagai isyarat apa? Untuk selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, banyak sekali fadilah-fadilah orang yang sering baca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca akan dikalikan 10. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, falahu, maka baginya apa? Hasanatun, satu kebaikan. Fal hasanatu, maka dari satu kebaikan ini bi asrin amsaliha, Allah akan melipat gandakan menjadi 10. La aqulu, saya tidak berkata, kata Rasulullah, alif lam mim harfun, saya tidak berkata alif lam mim satu huruf. Walakin, dan akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Masya Allah, ya. Satu huruf yang kita baca akan dikalikan menjadi 10, ya. Mengamsalkan, mencontohkan Rasulullah itu alif lam mim 3 huruf, ya. 3 kali 10 berapa? 30. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan yang akan dikalikan lebih. Ya, kita membaca satu halaman misalkan, ya. Ada atau pernah belum Bapak Ibu semuanya kita membaca Al-Quran satu halaman, terus kemudian kita tahu bahwa satu huruf yang kita baca akan dikalikan 10? Coba dihitung ada berapa puluh huruf, kemudian kita kalikan 10. Ya, Masya Allah, luar biasa. Bahkan Bapak Ibu semuanya, ada hadis mengatakan, ya, orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang sering bertadarus Al-Quran, orang-orang yang sering berkomunikasi dengan Al-Quran, itu akan dijadikan sebagai keluarganya Allah. Sehingga sahabat bertanya, man kila ya Rasulullah, siapa yang akan dijadikan sebagai keluarganya Allah? Rasulullah menjawab, yaitu ahlul Quran, ahli Quran. Hum ahlullah, mereka akan dijadikan sebagai keluarganya Allah, wa khassatuh, dan akan diberikan keistimewaan. Masya Allah, ya. Predikat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, yang sering berkomunikasi dengan Al-Quran, ya, yang pertama akan dijadikan sebagai keluarganya Allah. Ya, coba Bapak Ibu semuanya, kalau kita mempunyai keluarga, ya, pak de kita atau mungkin kakak kita, adik kita menjadi pejabat, menjadi bupati atau menjadi anggota dewan, kira-kira bangga tidak? Pasti bangga. Apalagi kita menjadi keluarganya Allah. Syaratnya apa? Ya tadi, luangkan waktu 1 kali 24 jam Bapak Ibu semuanya, 10 menit saja untuk membaca Al-Quran. Kira-kira bisa tidak? Ya, 10 menit. Ya, ya, insya Allah bisa. Nah Bapak Ibu semuanya, tapi sekarang, ya, zamannya sudah beda. Kita sudah mendengarkan tausiah seperti ini, banyak sekali predikat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada orang yang membaca Al-Quran, ya, semangatnya luar biasa. Terus kemudian kita pulang ke rumah, ya, atau di rumah ada Al-Quran, ada HP. Kira-kira Bapak Ibu semua yang diambil Quran dulu apa HP dulu? Ya, apalagi kita baru buat status. Nah, ini kan baru buat status, baik itu di WA ataupun di IG, ya. Pasti yang diambil apa? HP dulu. Tapi Bapak Ibu semuanya, apalagi wali-wali, ya, siswa SD Muhammadiyah Bodon, yang diambil bukan HP tapi Al-Quran terlebih dahulu. Kenapa? Karena sudah tahu fadilah atau pahala yang diberikan kepada kita orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Ya, mungkin orang-orang di luar, wah, pasti HP dulu yang diambil. Apalagi kita bisa sampaikan, baru buat status, wah, siapa yang like, siapa yang komen, ya kan? Nah itu apalagi bagi orang yang selalu berbuat dosa, itu ada penghalang. Tadi di awal saya sampaikan, orang-orang yang sering berbuat dosa itu sangat susah sekali untuk apa? Untuk mengakses Al-Quran. Ya, coba saya tanya, sampai hari ini puasa keberapa ini ya? Ke-17 ke-18 ya. Nah itu sudah berapa juz Bapak Ibu semuanya membaca Al-Quran? Tapi saya yakin, bersudan kepada Bapak Ibu semuanya, pasti Bapak Ibu semua sekarang
satu hari satu juz. Kenapa? Ya tadi, karena di bulan Ramadan ini banyak sekali pahala-pahala ya untuk kita semuanya bagi orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Ya, iqra'u, bacalah oleh kamu sekalian apa Al-Quran, karena ya'ti akan mendatangkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li ashabihi, kepada para pembacanya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, Al-Quran yang kita baca besok akan jadi penolong buat kita semuanya di yaumil qiyamah. Nah itu. Nah makanya di sini Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, hanya orang-orang yang bersih hatinya ya dan bersih pikirannya yang bisa mengakses Al-Quran. Ya. Karena apa semuanya? Di bulan Ramadan ini ya, 1 bulan penuh diberikan oleh Allah kepada kita ya, dekatin kepada Allah, tambahin ibadahnya ya, karena mungkin 11 bulan kemarin kita masih banyak dosa. Ya kan? Bahkan Rasulullah mengatakan inna ummahatil khotoya, sesungguhnya sumber segala dosa itu ada 3. Yang pertama apa? Al-kibru. Apa al-kibru? Sombong, takabur. Ya kan? Ketika Allah memberikan kelebihan nikmat kepada kita, baik itu kelebihan nikmat apa, harta, kelebihan mungkin status sosial kita, ya kan? Itu pasti ada yang namanya sifat sombong. Yang paling dominan Bapak Ibu semuanya biasanya apa? Harta. Ya. Jadi apa yang kita sombongkan Bapak Ibu semuanya? Ketika besok meninggal dunia kita semuanya, yarji'u, yang akan mengantar kita ada 3. Yang pertama yaitu ahluhu, keluarganya. Yang kedua yaitu maluhu, hartanya. Kemudian yang ketiga amaluhu. Ketika si mayit masuk ke liang kubur Bapak Ibu semuanya, kira-kira ahluhu, keluarganya, ikut tidak? Misalkan, papa, aku pengen ikut sama papa, aku tidak bisa hidup tanpa papa. Masuk tidak? Tidak. Kemudian apa? Maluhu, hartanya. Ketika si mayit masuk liang kubur, maluhu, hartanya, ya, kira-kira masuk tidak? Ya, BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat tanah, atau mungkin aset-aset yang lainnya, atau mungkin jabatan, masuk tidak? Tidak akan masuk. Yang akan masuk apa? Yaitu amaluhu, amal-amalnya. Pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, dari usia baligh sampai sekarang, kira-kira kita banyak dosanya atau banyak amal solehnya? Nah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap tahun ya, Allah memberikan waktu 12 bulan, ada 1 bulan penuh itu diberikan kepada kita ini sebagai dispensasi. Kenapa? Karena kita, termasuk saya, pasti banyak dosa-dosanya. Ini kesempatan kita ambil bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan. Ya, saya mengajari di Lapas Wiragunan Bapak Ibu semuanya. Tahu Lapas Wiragunan? Ya, saya mendampingi mereka, mungkin orang-orang yang kena masalah, atau mungkin bahasa kasar itu orang-orang yang yang kena hukum. Ya, atau bajingan-bajingan lah kayak gitu, residipis kumpul semua di sana. Masya Allah, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ketika mereka masuk Lapas Wiragunan, mungkin awalnya mereka takut karena Lapas Wiragunan itu suasana mengerikan. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2018 kami mendampingi di sana, kita buat Lapas Wiragunan seperti pesantren. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini setiap hari mereka pasti khatam Al-Quran. Kebetulan yang saya ampu ini ada 27 narapidana ya. Jadi setiap hari 1 orang 1 juz ya, yang 1 orang juz 1, yang 1 orang juz 2 dan seterusnya sampai 27 juz. Terus kemudian ada sisa 3 juz itu dilelang oleh mereka. Sehingga mereka setiap hari khatam Al-Quran, Masya Allah. Ya, dan beda Bapak semuanya ketika mereka sebelum masuk, kemudian ketika masuk yang tadinya mungkin wajhun atau wajahnya mengerikan ya, udah ireng, petang, dedek, ditambah dengan banyak tato-tatonya ya. Tetapi ketika mereka masuk lapas, kita bina cara wudunya, cara sholatnya, kemudian kita ajari Al-Quran, kita ajari ngaji. Masya Allah Bapak semuanya, aura-aura yang tadinya menyeramkan ya, kemudian sudah kena air wudu Bapak semuanya, Masya Allah ya, mereka jadi cerah seperti itu. Nah maka di sini Bapak Ibu semuanya, memang ya ketika orang ingin mendapatkan hidayah itu memang ya susah.
Ya, kalau kita tidak dicari. Ya, makanya hidayah itu satu akar kata dengan hadiah. Ya, ketika seseorang ingin mendapatkan hadiah, berarti dia harus belajar, dia harus berusaha, harus mencari. Begitupun hidayah. Ketika seorang ingin mendapatkan hidayah, itu harus dicari, harus belajar. Ya, jangan diartikan hidayah itu bagi orang-orang non-muslim kemudian masuk Islam jadi mu'alaf. Oh, dapat hidayah. Tidak. Orang yang beriman pun, orang yang tahu agama, itu susah untuk mendapatkan hidayah. Contoh, ya, ada dua orang pelajar, orang berilmu, ya, yang satu rumahnya dekat masjid, yang satu rumahnya jauh dari masjid. Ya, ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang rumahnya jauh dari masjid tahu fadilah itu berjamaah, pahala berjamaah itu tahu. Begitupun yang dekat dengan masjid. Tapi yang segera bergegas melangkahkan kakinya itu adalah orang yang jauh dari masjid. Kenapa? Bisa mengejar sholat sunnah qabliyah, bisa berdoa di antara adzan dan iqamah. Karena apa? Di sana ada doa-doa mustajab. Ya, tetapi Bapak Ibu semuanya, orang yang rumahnya dekat masjid, ketika adzan dikumandangkan, masih leha-leha, masih santai-santai. Itu, ya kan, mainan HP, buka status, ya kan. Kemudian terdengar iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Aduh, udah qomat. Sehingga apa? Dia datang ke masjid, Bapak Ibu semuanya, telat masbuk, telat berapa rakaat, banyak telatnya. Ya. Nah, ini makanya Bapak Ibu semuanya, hidayah itu harganya mahal. Ya, mahal harganya itu. Coba yang tadi, dua orang ini sama-sama tahu, ya, keutamaan berjamaah di masjid, tapi yang segera melangkahkan, ya, untuk berjamaah ke masjid dari mana? Yang orang rumahnya jauh dari masjid. Masya Allah. Tuh, ya. Jadi ini, ya, kembali ke yang tadi, sumber segala dosa itu apa? Yang pertama al-kibru, sombong. Yang kedua apa? Wal hasadu, hasud, iri, dengki. Iri kepada tetangganya, iri kepada keluarganya, iri kepada temannya. Kalau ada tetangganya atau keluarganya, temannya diberikan kelebihan oleh Allah, iri, tidak senang. Ya, tidak senang. Kenapa? Ya tadi sifat hasudnya itu. Kemudian yang ketiga apa? Ya, sumber segala dosa itu yang ketiga apa? Ya, wal hirsu. Apa wal hirsu? Tamak, rakus. Nah ini, ya, sudah punya sifat apa tadi? Sombong. Ya, sombong itu wagom tunas, ya, selalu meremehkan manusia dan selalu menolak kebenaran. Itu sombong. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, wal hasadu, hasud, iri, dengki, ya kan? Yang ketiga apa? Wal hirsu, tamak dan rakus. Itulah sumber segala dosa. Makanya Bapak Ibu semuanya, dari ketiga sifat ini mungkin selama 11 bulan itu berada dalam diri kita. Makanya Allah berikan satu bulan ini, bulan Ramadan, ya, bulan penuh maghfirah, bulan penuh hikmah, ya kan? Bulan di mana pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ayo kita manfaatkan. Apalagi sekarang kita akan menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Nah, di 10 terakhir bulan Ramadan Bapak Ibu semuanya, kita akan yang namanya apa? Mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar, Masya Allah, luar biasa. Ya, makanya ketika datang malam Lailatul Qadar Bapak Ibu semuanya, yaitu bagi orang-orang yang 20 hari puasa ini betul-betul bersih. Tahap kedua sudah bersih. Tidak ada sifat iri, tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat rakus. Sehingga ketika di 10 terakhir bulan Ramadan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan malam Lailatul Qadar datang menghampiri kita. Kepada orang-orang yang hatinya bersih, ya, kepada orang-orang yang sering melakukan kebajikan-kebajikan. Makanya ketika di 10 terakhir bulan Ramadan semuanya, ya, sangat dianjurkan kita untuk melaksanakan apa? I'tikaf. Ya, di mana? Di masjid. Kenapa masjid? Karena masjid tempatnya suci. Masjid tempatnya bersih, itu rumah Allah.
Ya, mudah-mudahan malam Lailatul Qadar datang kepada kita. Kapan waktunya? Nah, banyak yang menjelaskan di Rasulullah ya, di hari-hari yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Walaupun di sini Rasulullah tidak kapan datangnya bulan Lailatul Qadar tidak menjelaskan. Ya, tidak jelas kapan. Agar apa tujuannya? Agar kita selalu beribadah tidak hanya di waktu-waktu tertentu saja. Ya. Nah itu. Nah, makanya di sini Bapak Ibu semuanya, ketika datang bulan Ramadan khususnya di bulan di 10 hari terakhir ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, kita diperbanyak untuk apa? Beriktikaf dan selalu membaca Al-Qur'an. Tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Ya, karena dengan Al-Quran Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita akan tertata, akan terarah. Ya, banyak di lapas Wiragunan Bapak Ibu semuanya orang-orang yang tidak terarah. Kenapa? Karena hati, pikiran itu dikuasai oleh yang namanya dunia. Makanya Bapak Ibu semuanya, dalam syarah Nasolibah dijelaskan, ya, Umar bin Khattab menyampaikan, kita ini dikelilingi oleh 6 perkara. Yang pertama apa? Setan. Setan berada di depan kita, ya kan? Terus kemudian di sebelah kanan apa? Yaitu nafsu, amarah. Kita dikelilingi sebelah kiri kita apa? Hawa. Apa itu hawa? Keinginan. Coba bayangkan, di depan kita sudah dihadapkan dengan setan. Di sebelah kanan kita sudah dihadapkan dengan apa? Dengan nafsu, yaitu amarah. Kemudian di sebelah kiri kita yaitu hawa, yaitu keinginan. Dan di belakang kita apa? Dunia. Coba, sudah dikelilingi 4 perkara. Depan kita setan, nafsu, hawa, di belakang kita dunia. Dan anggota tubuh. Nah ini, ya, ini anggota tubuh berapa di sekeliling kita ini? Coba sudah berapa? Sudah 5. Dan yang terakhir apa? Wal Jabbaru, yaitu Allah yang maha perkasa, fauqoka, berada di atas kalian semuanya. Tuh, tinggal kita pilih. Ya ini, karena kita dikelilingi 5 ini. Ya, setan, nafsu, kemudian hawa, ya, keinginan, kemudian dunia, terus kemudian anggota tubuh, ya. Tapi kita sebagai yang beriman, ya, ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kalau kita sudah bisa, ya, melawan ke-5 tadi ini, ya, yang mengelilingi kita, insya Allah hidayah, petunjuk akan datang kepada kita semuanya. Sehingga apa? Pikiran kita, hati kita akan terjaga, ada penghalang. Sehingga yang 5 ini tidak akan mudah masuk dalam diri kita. Nah, sehingga di sini kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau melakukan kesalahan, Bapak Ibu semuanya, biasanya ada semacam yang ngasih tahu. Misalkan kita melakukan, contoh misalkan mau ngomongin orang lain deh, ya. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu, ojo, jangan. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan seperti itu? Ya, pernah, ya kan? Kenapa? Karena kita masih dibimbing oleh Allah. Itu tahu, itu salah, diingatkan. Ada aja yang ngasih tahu perasaan. Ya, nggak boleh seperti itu. Oh, jangan. Nah, berarti apa? Posisi kita pada saat itu masih dibimbing oleh Allah, masih mendapatkan petunjuk oleh Allah. Bersyukur. Kalau kita mendapat petunjuk terus, berarti kita berada di jalan ihdinas siratal mustaqim, berada di jalan yang lurus. Sehingga insya Allah, ya, besok sampai meninggal kita selalu mendapatkan hidayah oleh Allah. Dan orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah, insya Allah di bulan Ramadan ini, apalagi di 10 hari terakhir ini, kita insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Maka dari itu, jadi sekarang silakan kencengin, ya, kencengin doanya, kencengin berbuat baiknya, ya, baca Qur'annya, ya, sedekahnya, ya, itu silakan, ya. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi yang indah
menyambut semangat di kota pelajar Yogyakarta. Ya Bu, bentar. Langkah kaki dan penuh juang menghiasi pagi dengan segenap harapan. Harapan pada bangsa yang memberikan senyuman pada setiap insan di dunia ini. Mari bergabung bersama kami untuk bersinergi bersama menjadikan putra-putri yang berakhlak mulia, berkarakter Islami, tangguh dan cerdas. Sekolah Dasar Muhammadiyah Bodon Kota Gede akan selalu melayani dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik dalam setiap harinya.